Pertanyaannya datang dari sahabat kita, Cok Ganteng, tapi ini berlaku penjelasannya untuk kawan-kawan semua. Yang pertama tentang tawaran untuk fasilitas kesehatan di Bali ini bisa menjadi tempat untuk pelayanan COVID ini, tentu gagasan yang sangat cerdas dan Bapak Gubernur sudah langsung menyambutnya dengan menyatakan sangat setuju. Pada saat yang sama, jawaban Bapak Gubernur menjadi tantangan bagi kita semua untuk membangun, merevitalisasi fasilitas kesehatan kita, terutama rumah sakit kita, untuk bisa melakukan penanganan COVID berkelas, secara lebih berkelas. Ya, kadang dia akan menangani wisatawan. Ini nanti akan dikoordinasikan oleh Pak Kadis Kesehatan yang sudah ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk membicarakan dengan para manajemen rumah sakit, terutama rumah sakit yang besar. Intinya ini gagasan yang sangat cerdas dan bisa menambah destinasi wisata kita, menambah variasi destinasi kita. Sudah lama menjadi perbincangan supaya Bali ini juga menjadi destinasi health tourism, ya. Jangan hanya alam budaya, tapi juga bisa menjadi destinasi health tourism. Ini bahkan Pak Menpar dari Kemenko Marves sudah menginisiasi, sedang dibicarakan intensif dengan Bapak Gubernur untuk hal tersebut. Kemudian yang kedua tentang peranan daripada desa adat ini tetap diperhatikan. Beberapa hari yang lalu Bapak Gubernur mengadakan pertemuan dengan seluruh pendesa adat secara vikon. Berapa hari yang lalu Pak Kadis? Hari apa? Hari Jumat yang lalu Pak Gubernur mengadakan pertemuan dengan para pendesa adat se-Bali untuk menginformasikan kembali bahwa saat ini terjadi peningkatan kasus COVID dan mengajak semua pendesa adat lagi untuk bangkit kembali melakukan penanganan bersama COVID seperti di masa-masa awal itu. Ya, memang tingkat intensitas penanganan COVID oleh kita semua tidak terus tetap dalam tensi tinggi begitu. Dia sangat dipengaruhi oleh dinamika COVID. Apalagi desa adat juga kan mempunyai tugas-tugas yang lain. Ketika dinamika COVID naik, maka tensi kita dalam penanganan COVID kita genjot lagi, termasuk keterlibatan desa adat. Karena COVID landai lagi, maka desa adat kembali banyak berperan dalam tugas-tugas desa adat. Sekarang COVID naik, diajak kembali, termasuk dalam vaksinasi. Jadi peranan desa adat tetap diberikan peranan yang penting untuk penanganan COVID ini. Nah, kemudian kawan-kawan semua dapat juga saya informasikan karena berkaitan dengan tadi antara kesehatan dengan pariwisata ini yang dilakukan terus oleh Bapak Gubernur, yang beliau brief terus kepada kami di Satgas adalah agar terus melakukan akselerasi vaksinasi, Jadi meskipun di daerah sebelah ada peningkatan kasus COVID, tetapi kalau kita terus melakukan vaksinasi yang lebih luas kepada masyarakat, maka imunitas masyarakat akan lebih baik, akan lebih kuat. Saya ingin menyampaikan data kepada kawan-kawan semua, ya. Meskipun belakangan ini kawan-kawan pasti semua sudah membaca data laporan harian kasus COVID itu naik, bahkan kemarin di angka 200 lebih kan. Sudah beberapa hari terakhir selalu di atas, selalu 2 digit terus, di atas 3 digit ya 3 digit terus. Tetapi astungkar tekanan kepada rumah sakit, sekali lagi astungkar, tekanan kepada rumah sakit tidak begitu tinggi. Ini berbeda dengan kejadian COVID di awal masa pandemi. Ya, ketika dulu kasusnya 3 digit, tekanan kepada rumah sakit tinggi sekali. Ada 2 indikator untuk melihat tekanan kepada rumah sakit. Yang pertama adalah bor ICU dan yang kedua adalah bor ICU dan isolasi. Bor isolasi dan bor ICU. Itu indikatornya. Ya, tekanan pada rumah sakit kan kematian. Jadi 2 tekanan ini. Sekarang ini meskipun kasus COVID, kasus hariannya di 3 digit,
tetapi bor untuk ICU per hari kemarin adalah 39,39%. Ya. Kemudian bor untuk ruang isolasi adalah 30,30. Artinya ini pada batas yang masih sangat aman. COVID di luar tinggi 3 digit, tapi bor, udah tahu bor kira-kira kan nggak semua udah tahu ya? Ya udah tahu kan, bed occupancy rate, jadi tingkat penggunaan bed, pemakaian bed di rumah sakit untuk ICU itu 39,39%. Untuk tempat isolasi 30,30. Ini angka ini tidak sekedar angka, tetapi dia bisa dihubungkan atau dikorelasikan dengan vaksinasi. Karena vaksinasi saat sekarang ini per hari kemarin itu vaksinasi suntikan pertama sudah 2,2 juta lebih. 2,2 juta lebih per kemarin. Nah, ini artinya sebagian masyarakat kita itu sudah divaksin. Jadi kalaupun nanti terinfeksi COVID, dia tidak sakit. Dia tidak sakit. Yang positif, tapi dia tidak sakit. Kalau sakit, dia tidak parah. Bisa dilihat dari bor. Kasus hariannya tinggi, bornya masih kecil. Ini yang kita terus. Nah, keyakinan inilah dibaca oleh Bapak Gubernur. Maka dari itu pilihannya sekarang di samping mengendalikan pintu masuk Bali, kita terus lakukan vaksinasi. Vaksinasi di Bali adalah tertinggi di Indonesia progresnya. Tapi kita masih terus lanjutkan. Nah, dengan keyakinan ini, maka saya ingin mengajak kawan-kawan media, mari bentuk opini masyarakat untuk meyakini vaksinasi ini sebagai cara terbaik membangun kekebalan tubuhnya. Lalu mari ajak masyarakat ramai-ramai datang ke tempat vaksinasi, karena tempat vaksinasi tersedia di mana saja. Tim provinsi saat sekarang ini, ya mulai dari 2 minggu yang lalu, tim vaksinator provinsi bekerja sama dengan Kesdam, Dayana dan juga Bidokes Polda Bali terus turun ke kabupaten-kabupaten untuk melakukan layanan vaksinasi. Mengapa turun kabupaten? Ya karena di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung capaian vaksinasinya itu sudah cukup tinggi. Bahkan untuk Badung dari 70% penduduknya itu sudah 100% tervaksinasi. Ya kan, herd immunity itu secara teori kan 70% dari jumlah penduduk. Di Badung 70%-nya itu sudah 100% tervaksinasi. Maka dari itu tim provinsi bergeser ke kabupaten kota. Nah, tapi di beberapa titik saya menemukan, karena saya turun ke lapangan, saya menemukan ada beberapa titik layanan vaksinasi yang tingkat kunjungan masyarakatnya itu masih relatif kecil. Padahal di situ ada layanan vaksinasi. Nah, ini maka saya update kembali strateginya dengan menyampaikan infografis kepada masyarakat. Mudah-mudahan teman-teman media sudah terima infografisnya yang menyatakan sesuai dengan Perpres nomor berapa itu? 14 ya, bahwa warga masyarakat yang tidak mengikuti vaksinasi akan ditunda pelayanan publiknya, akan ditunda program jaminan kesehatan dan program jaminan sosialnya. Ini tolong bantu bentuk opini yang baik kepada masyarakat supaya masyarakat terus ramai-ramai datang ke tempat vaksinasi. Kami sangat siap untuk melayaninya.